Bayangkan sebuah negeri di mana seorang pemimpin bertahan di puncak kekuasaan, menolak turun, menolak digantikan. Bayangkan ribuan mata yang tak pernah tertutup, kamera, algoritma, dan data yang menyusup ke setiap sudut kehidupan. Inilah kisah tentang Xi Jinping, seorang pemimpin modern yang membangun sistem pengawasan masif dan merancang kerajaan digital tanpa batas waktu. Apakah ini sekadar strategi politik? Ataukah sebuah eksperimen besar tentang kendali manusia di era teknologi? Tetap di sini, karena di balik layar pengawasan ini, tersembunyi fakta yang bisa mengubah cara kita memandang masa depan. Sejak ribuan tahun lalu, Tiongkok dikenal sebagai negeri para kaisar. Mereka memerintah dengan mandat langit dan rakyat hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan yang dianggap abadi. Memasuki abad ke-21, bayangan itu kembali hadir, bukan lewat mahkota dan tahta singgasana, melainkan melalui algoritma, kamera, dan data yang bekerja tanpa henti. Xi Jinping berdiri di puncak piramida kekuasaan. Ia menghapus batas masa jabatan, menolak transisi, dan menempatkan dirinya sebagai pusat orbit politik negeri tirai bambu. Namun, yang membedakannya dari para pendahulu bukan hanya lamanya berkuasa, melainkan kemampuannya membangun sistem yang dapat melihat, merekam, dan menilai hampir setiap aspek kehidupan rakyatnya. Bayangkan sebuah kerajaan digital di mana setiap langkah, setiap ucapan, bahkan setiap interaksi tercatat dalam jaringan pengawasan masif, menciptakan ilusi keteraturan sekaligus mengikis batas privasi. Inilah kisah tentang seorang pemimpin yang menjelma raja modern, tentang pengawasan yang melampaui imajinasi, dan tentang pertanyaan besar, apakah ruang kebebasan masih ada di bawah tatapan sistem yang tak pernah berhenti mengamati? Untuk memahami mengapa Xi Jinping kerap disebut sebagai raja modern, kita perlu menelusuri latar belakang kekuasaannya. Xi lahir dari keluarga elit politik. Ayahnya adalah tokoh penting Partai Komunis yang sempat tersingkir dari lingkaran kekuasaan. Masa muda Xi jauh dari kenyamanan. Ia diasingkan ke desa terpencil, bekerja keras di ladang, dan merasakan hidup sebagai rakyat biasa. Dari pengalaman itu, Xi menyerap satu pelajaran mendasar. Kekuasaan adalah perlindungan. Tanpanya, siapapun bisa dijatuhkan kapan saja. Perlahan, ia kembali menapaki jalur politik. Dari pejabat lokal, naik ke tingkat provinsi, hingga akhirnya masuk ke pusat Partai Komunis. Langkah-langkahnya cermat, penuh perhitungan, dan nyaris tanpa kegaduhan. Tahun 2012 menjadi titik balik. Xi Jinping terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai, lalu menyusul sebagai Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Namun jabatan presiden hanyalah lapisan luar. Kekuatan sejatinya terletak pada kendali atas partai, militer, dan seluruh aparatur negara. Pada 2018, keputusan penting diambil. Batas masa jabatan presiden dihapus. Langkah ini mengubah Xi dari pemimpin terpilih menjadi figur dengan peluang berkuasa tanpa batas waktu. Inilah alasan ia disebut sebagai raja yang menolak turun tahta. Bukan karena kekuasaan diwariskan, melainkan karena sistem diubah agar ia tetap bertahan.
Sejak saat itu, pengaruh Xi membentang ke seluruh negeri, menjadikannya pusat kekuasaan yang sulit dihindari. Bayangkan sebuah negeri di mana hampir setiap sudut jalan, setiap pintu masuk, dan setiap layar ponsel berpotensi menjadi alat pengawasan. Inilah Tiongkok di bawah Xi Jinping, sebuah sistem digital yang dibangun dengan jutaan kamera CCTV, diperkuat kecerdasan buatan, dan terhubung ke basis data berskala nasional. Salah satu pilar utamanya adalah Social Credit System. Sistem ini menilai perilaku warga, apakah tagihan dibayar tepat waktu, aturan lalu lintas dipatuhi, atau unggahan di media sosial dianggap sesuai dengan standar negara. Skor ini tidak bersifat simbolis. Ia menentukan akses ke transportasi publik, peluang kerja, layanan keuangan, bahkan izin untuk bepergian. Satu pelanggaran dapat berdampak panjang karena kepercayaan telah menjadi mata uang baru dalam sistem ini. Namun pengawasan di era Xi bukan sekedar soal kamera dan skor. Ia bekerja sebagai panoptikon modern, sebuah mekanisme yang membuat masyarakat merasa selalu diawasi, meski tidak pernah tahu kapan pengawasan itu benar-benar terjadi. Ironisnya, kehidupan tidak dibatasi oleh jeruji fisik. Yang membentuk ruang gerak adalah data, dan yang menegakkan aturan adalah algoritma yang beroperasi tanpa henti. Xi Jinping, sebagai pemimpin puncak sistem ini, tidak membutuhkan represi terbuka. Cukup dengan mengaktifkan jaringan pengawasan, kepatuhan dapat dibentuk secara sistematis. Pertanyaannya kemudian, apakah ini jaminan keamanan publik atau sekadar cara baru untuk memastikan ketaatan total? Di era mata seribu, kebebasan tidak sepenuhnya hilang, namun semakin sulit dibedakan dari sekadar ilusi. Kekuasaan tanpa citra publik sulit dipertahankan. Xi Jinping memahami bahwa untuk bertahan sebagai pemimpin dominan, ia harus membangun gambaran diri yang stabil dan nyaris tak tergoyahkan. Di bawah kendalinya, media berfungsi sebagai corong tunggal, berita, narasi, dan representasi publik disaring agar selaras dengan citra Xi sebagai figur pemersatu. Ia tidak hanya ditampilkan sebagai presiden, tetapi sebagai simbol stabilitas, sosok yang digambarkan selalu benar dan selalu diperlukan. Narasi ini masuk hingga ke ruang pendidikan dan budaya. Buku pelajaran memuat kutipan Xi, dokumenter menyoroti keberhasilannya, dan ruang digital diawasi ketat agar hanya satu suara yang dominan. Inilah kultus pribadi yang dibangun secara sistematis. Xi diposisikan sebagai penerus tradisi kekuasaan lama, namun dikemas dengan wajah modern yang mudah diterima publik. Pidato menjadi rujukan, citra visual menjadi simbol, dan pernyataan resmi berubah menjadi pedoman tak tertulis. Ironinya, publik tidak lagi sekedar diajak mendengar, tetapi diarahkan untuk mempercayai bahwa Xi adalah solusi atas krisis dan bahwa stabilitas negeri bergantung pada satu figur pusat. Namun di balik intensitas propaganda, muncul paradoks yang sulit diabaikan. Semakin kuat citra yang diproyeksikan, semakin besar jarak antara gambaran dan realitas. Kultus pribadi ini melampaui strategi politik biasa. Ia bekerja sebagai eksperimen psikologis massal, mendorong masyarakat melihat Xi bukan sebagai pemimpin yang dapat dikritik, melainkan sebagai figur yang tak layak dipertanyakan.
Kekuasaan Xi Jinping tidak berhenti di dalam negeri. Dampaknya meluas ke geopolitik, ekonomi, dan lanskap teknologi global. Pertama, Taiwan, pulau yang diklaim sebagai bagian tak terpisahkan dari Tiongkok, namun berdiri sebagai simbol demokrasi di Asia Timur. Di bawah kepemimpinan Xi, tekanan politik dan militer terhadap Taiwan meningkat, menjadikannya salah satu titik panas paling beresiko di dunia. Kedua, Laut Cina Selatan. Wilayah strategis yang kaya sumber daya ini dihadapkan pada klaim sepihak dan pembangunan instalasi militer. Langkah tersebut bukan sekedar soal teritorial, melainkan sinyal kekuatan yang ditujukan ke komunitas internasional. Ketiga, persaingan dagang dan teknologi. Xi memahami bahwa kekuasaan masa depan ditentukan oleh data, semikonduktor, dan jaringan digital. Di bawah kendalinya, Tiongkok mempercepat upaya dominasi teknologi, mulai dari 5G hingga kecerdasan buatan. Akibatnya, dunia terbelah antara negara-negara yang terintegrasi dengan teknologi Tiongkok dan mereka yang berusaha membatasi pengaruhnya. Namun dampak paling mendalam tidak hanya bersifat politis atau ekonomis. Ia memunculkan pertanyaan mendasar. Apakah dunia sedang menyaksikan lahirnya model baru kekaisaran digital? Sebuah bentuk kekuasaan yang tidak mengandalkan invasi militer, melainkan standar teknologi, jaringan data, dan ketergantungan sistemik. Xi Jinping melalui pengaruh globalnya, tidak hanya membentuk ulang posisi Tiongkok, tetapi juga menguji batas kebebasan global dan menantang tatanan internasional yang selama ini dianggap mapan. Di balik praktik politik Xi Jinping, tersimpan sebuah eksperimen filosofis yang patut dipertanyakan. Filsuf Michel Foucault pernah menggambarkan konsep panoptikon, sebuah sistem pengawasan yang membuat individu merasa selalu diawasi, meski tidak pernah tahu kapan pengawasan itu benar-benar berlangsung. Hari ini, panoptikon tidak lagi berbentuk menara, melainkan jaringan algoritma, kamera, dan data berskala nasional. Di bawah Xi, konsep itu tidak diterapkan di penjara, tetapi meluas ke seluruh masyarakat. Ironisnya, sejarah Tiongkok pernah mencatat Kaisar Qin yang menyatukan negeri melalui hukum keras dan kontrol ketat. Ribuan tahun kemudian, pola serupa kembali muncul, bukan dengan hukum tertulis semata, melainkan melalui teknologi digital. Apa yang dulu hadir sebagai mitos tentang mata seribu, kini mengambil bentuk konkret. Bukan makhluk legendaris, melainkan server, chip, dan kecerdasan buatan yang bekerja tanpa henti. Disinilah letak paradoksnya. Masyarakat tetap bergerak bebas di ruang publik, mengakses internet dan membuat pilihan sehari-hari. Namun di saat yang sama, setiap langkah dapat direkam, setiap pernyataan dinilai, dan setiap perilaku dianalisis. Xi Jinping sebagai pusat sistem ini tidak hanya memperpanjang kekuasaan politiknya, tetapi juga membatasi ruang bagi kebebasan yang bersifat mendasar. Ironi terbesarnya sederhana namun tajam. Semakin maju teknologi, semakin sempit ruang manusia untuk benar-benar bebas. Pertanyaan filosofis pun mengemuka. Apakah ini gambaran masa depan yang kita terima? Atau sekedar pola lama yang kembali hadir dengan nama baru, algoritma? Pada akhirnya, kisah Xi Jinping bukan sekedar tentang satu sosok pemimpin, melainkan tentang wajah baru kekuasaan di era digital. Ia menghapus batas masa jabatan, menolak transisi kekuasaan, dan membangun sistem pengawasan yang bekerja tanpa henti.
Namun pertanyaan terpenting bukanlah berapa lama Xi akan bertahan, melainkan apa dampaknya bagi rakyat, bagi dunia, dan bagi makna kebebasan itu sendiri. Apakah Xi benar-benar figur yang tak tergantikan, atau sekedar produk dari sistem yang suatu hari akan runtuh oleh bebannya sendiri? Di era pengawasan total, siapa yang masih bisa disebut bebas? Apakah manusia hanya menjadi variabel dalam perhitungan algoritma, atau masih memiliki ruang untuk berpikir, memilih, dan menolak? Ironinya mungkin terletak di sini. Semakin banyak pengawasan diterapkan, semakin sulit kebenaran terlihat dengan jernih. Kekuasaan konvensional bisa runtuh oleh kekerasan, namun kekuasaan digital memiliki titik rapuh yang berbeda, kesadaran. Kesadaran bahwa di balik sistem pengawasan yang luas, selalu ada satu asumsi berbahaya, keyakinan bahwa kekuasaan bisa melihat segalanya dan tidak pernah keliru. Kisah Xi Jinping sebagai raja modern dengan mata seribu bukan hanya cerita tentang Tiongkok, melainkan refleksi tentang masa depan kita bersama. Jika narasi ini membuka perspektif Anda, jangan berhenti di sini. Tekan subscribe, aktifkan notifikasi dan bagikan video ini agar semakin banyak orang memahami bagaimana kekuasaan berubah di era digital. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah pengawasan ini sekedar strategi politik atau tanda lahirnya bentuk kekaisaran baru? Karena pada akhirnya, hal yang paling ditakuti oleh kekuasaan bukanlah perlawanan terbuka, melainkan kesadaran yang tumbuh diam-diam. Dan kesadaran itu bisa dimulai dari Anda, di sini, sekarang.